في المال والأهل والولد بل بعدما شهدا به عليك عدو لدمع وسقم وأثبت الوجد لا يوسم أو يسمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذتان للمرء قاتلتان من حيث لم يدرئان. Semuanya, nah kita jalan lagi sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman saya Ustaz, ujung-ujung aku dia sorban mengsek kalau mana-mana pun nggak begitu, manja-manja, ya kan? Di sela-sela kemacetan, kita hiburan karaoke dulu guys. Di sisiku hati rasa syahdu satu. Alhamdulillah sampai di desa Cigorowong, Bandung. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روح المرحومة هجنة صالحات بنت حجي أولي مصطفى، ثم إلى روح المرحوم كي هجي عبد الخالق بنت هجي محمود، ثم إلى روح هجي أولي مصطفى بن فاطمة، ثم إلى روح المرحومة هجا ميمي بنت فاطمة، ثم إلى روح كي هجي محمود بن هجي سراج، وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم أنزل في قبورهم الرحمة والمغفرة والروحة والريحانة والبهجة والسرور والنور. Atas bersedianya ibu-ibu ikut dalam ziarah yang kali ini mengiringi kita semuanya untuk mendoakan almarhumah yang merupakan orang tua kita, guru kita yang mungkin pada saat ini terbuka memori lama bersama dengan Umi. Bagaimana mungkin pernah boncengan sama Umi, ngantar pengajian satu pengajian ke pengajian yang lain, duduk di majelis yang sama dalam satu acara di acara yang lain. Nah, mudah-mudahan segala apa yang menjadi sebuah amal kebaikan yang tertular untuk ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi sebuah amal jariah untuk Umi yang sudah lebih dahulu mendahului kita, yang nantinya pun kita akan menyusul. Sahabat Tolha pernah bermimpi bertemu dengan dua orang sahabatnya. Ini berkaitan juga dengan orang yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah dan berkaitan dengan bulan puasa yang sebentar lagi akan kita sama-sama memasuki bulan puasa. Satu kali sahabat Tolha ini bermimpi bertemu dengan dua orang sahabatnya. Karena dua orang sahabatnya ini adalah sahabat yang taat, yang patuh, dan juga dermawan. Jadi kalau dalam segala urusan apapun, ini dua sahabat selalu dalam fastabiqul khairat. Sampai
dua orang sahabat ini semasa hidupnya pernah diajak berperang bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya berharap agar syahid ketika peperangan, karena tidak ada balasan bagi orang yang syahid kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ketika di medan perang, di antara dua orang sahabatnya hanya satu yang ketika itu syahid di jalan Allah. Yang satu lagi pulang membawa kemenangan, hidup 1 tahun lamanya. Dan setelah 1 tahun pun, setelah itu sahabat Tolha ini wafat dalam keadaan setelah sakit. Nah, di dalam mimpinya sahabat Tolha ini sudah berada di penghujung, sudah berada di depan pintu surga. Biasanya kalau di depan pintu surga itu udah dipanggil satu-satu. Ternyata yang dipanggil pertama kali oleh suara yang berada di dalam surga itu adalah sahabatnya yang bukan syahid di medan perang. Justru yang hidupnya 1 tahun lebih lama yang dipanggil terlebih dahulu. Baru setelah itu sahabatnya yang syahid di medan perang dipanggil masuk ke dalam surga. Lalu ada suara lagi, wahai Tolha, belum saatnya engkau masuk surga. Nanti engkau akan masuk surga. Pada saat itu Tolha kebangun dan diceritakan mimpinya sahabat Tolha ini kepada para sahabat yang lain. Para sahabat heran, kok bisa? Benar yang engkau mimpikan seperti itu? Bukankah orang syahid itu adalah orang yang akan masuk pertama kali ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah? Sampai didengar oleh Rasulullah, dipanggil sahabat Tolha oleh Rasulullah. Apakah benar yang engkau ucapkan, yang engkau sampaikan kepada para sahabat yang lain? Engkau bermimpi dengan dua orang sahabat yang salah satunya lebih dahulu masuk ke dalam surga walaupun bukan syahid di medan perang. Kata sahabat Tolha, betul. Maka kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya apa yang engkau lihat di dalam mimpimu adalah ru'yatul haq, mimpi yang benar. Kenapa? Ketahuilah bahwa sahabatmu yang tidak syahid di medan perang, ia hidup 1 tahun lamanya, bertemu dengan bulan suci Ramadan, beribadah, berpuasa lebih banyak daripada sahabatmu yang sudah wafat terlebih dahulu. Maka oleh karena itu, dengan amal ibadah inilah Allah memanggil sahabatmu yang walaupun bukan syahid masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kita berhusnuzon, Allah masih memberikan kita sehat, umur panjang, supaya kita bisa lebih banyak beribadah. Kalaupun nanti umur kita tidak panjang, maka kita berhusnuzon kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah mewafatkan kita supaya kita tidak lebih banyak berbuat maksiat kepada Allah. Ini kita sudah sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah qad adhallakum syahrun mubarak, syahrun adim wa syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang begitu mulia. Kenapa bulan yang mulia? Kalau berkah itu artinya apa sih, Bu? Banyak baiknya, banyak manfaatnya. Kita punya baju dipakai untuk pengajian, untuk sholat, untuk beribadah. Berarti baju yang kita pakai baju yang berkah. Kenapa? Banyak kebaikannya. Kita punya anak, anaknya soleh, soleha, patuh, taat, nurut, perintah Allah dilakukan. Berarti kita punya anak-anak yang berkah. Nah, karena berkah itu adalah ziyadatul khair, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Nah, bulan puasa, kenapa di bulan syahrun mubarak? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Bayangin kalau kita di bulan puasa, futihat abwabul jannah wa ughliqatil abwabun nar, dibuka pintu surga. Bu pernah main ke mall nggak, Bu? Pernah main ke mall nggak? Nih kayaknya kalau lagi galau larinya ke mall semua nih. Mentang-mentang TSM dekat, Cibubur Junction dekat. Ngadem. Nah, kalau mall kita baru masuk di depannya, terus pintu mall itu kebuka, kira-kira rasanya gimana? Adem, itu baru kebuka, kita belum masuk. Nah, di bulan suci Ramadan ini, futihat abwabul jannah, Allah membuka pintu surga, makanya hawa ibadahnya, ketaatannya bertambah.
dari surga. Kita nggak pernah merasa, kok kita rajin banget ibadahnya ya. Kalau udah Idul Fitri, balik lagi. Diulang lagi tuh. Nah kenapa? Karena diantara efeknya adalah futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga pada saat itu. Makanya hawanya tuh kita dapat. Pengennya taat, pengennya baca Quran. Yang tadinya baca Quran sehari mungkin cuma 1 halaman. Nah, kalau bulan puasa kok kita bisa ya, 1 hari bisa 1 juz. Nah, itu adalah diantara fadilah futihat abwabul jannah wa ughliqatil abwabun nar. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, kemudian para setan-setan dibelenggu. Kalau masih ada yang berbuat maksiat, jangan nyalahin setan. Setan udah diikat, udah sambil terikat masih nyalain setan. Setannya berarti kita sendiri. Udahnya dasar setan, padahal dia sendiri yang setan. Ya, karena di bulan puasa adalah bulan dimana kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah sunnah dia akan diganjar dengan ibadah fardu. Ibadah fardu akan dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan dengan kita melaksanakan di bulan-bulan yang lain. Kami keluarga besar mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir di tengah-tengah kami semuanya, menziarahi orang tua kami dan guru kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bisa beribadah dengan penuh kenikmatan di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan ini pun bukan menjadi bulan Ramadan terakhir kita, tapi kalaupun bulan Ramadan terakhir kita akan maksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh orang tua saya, dari guru. Alhamdulillah berkat doa dari kedua orang tua saya ketemu Umi untuk saya lihat di situ luar biasa. Umi harusnya terutama untuk saya ya, dan setelah saya mengamati seterusnya, Umi sangat peduli dengan lingkungan. Terbukti beliau dengan mendirikan pertama ngajian kecil, taman TPA, kemudian dari TTK, kemudian ke madrasah, dan beliau ingin bercita-cita bicara kepada saya ingin membuka tahfiz untuk para santri-santri tahfiz. Tapi qadarullah, Allah memanggil beliau luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia tidak dakwah hanya di rumah, tapi jauh mana saja ke murid-muridnya yang berjumlah banyak. Doa-doa dari untuk beliau pasti pintu surga udah terbuka untuk Umi. Untuk orang tuanya juga yang telah mendidik Umi. Mudah-mudahan dengan kita berkunjung di sini, kita mengambil ibrah siapakah Umi dan kita dididik oleh Umi untuk apa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ilmu yang telah diberikan oleh Umi Shalihat, dan ilmu yang telah kita dapati menemukan menjadi amal jariah yang tak terputus untuk Umi. Allahumma billah wa Sudurana
Bani Ikra. Dadah boleh Bu. Ngap. Biar hati lapangan. Ibu, silakan Ibu. Maaf gak ada ininya. Ya, Ibu dia. Ayo. Ibu ayo. Ini. Udah gini. Alhamdulillah sampai di Masjid Al Jabar.
Majelis Talim Taman Imani Iqra Subhanallah, indah sekali Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah selesai juga perjalanan kita kali ini. Semoga berkah untuk semuanya.